Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini Kak Komar akan membahas soal-soal limit trigonometri ya. Soal ini Kakak ambil dari buku Erlangga ya. Oke, coba lihat soalnya. Soal nomor 1. Ini soal merupakan model soal UN maupun UNBK. Soal nomor 1, limit X mendekati 0 dari cos 4X dikali sin 3X per 5X. Kalau kita masukin X-nya 0 ke penyebut 5 kali 0, 0 ya. Terus di atas juga sin 3 kali 0, 0. Berarti ini bentuk 0 per 0. Caranya kita lihat pembuat 0 di bawah kan ada 5X. Kita lihat udah ada pasangannya atau belum. Oke, cara mencari pasangannya gimana? Cara mencari pasangannya ya, ingat untuk limit X mendekati 0, bisa pasangannya bisa sin atau tan ya. Ini sin AX per BX sama dengan A per B, atau tan AX per BX juga sama dengan A per B. Ya, intinya tinggal kita mencari pasangannya. Oke, pasangannya udah ada belum? Nah, ternyata soal nomor 1 ini sudah ada pasangannya. Yang ini ya. Nah, yang ini. 3X dengan 5X ini sudah berpasangan. Jadi A per B 3 per 5. Yang cos 4X-nya tinggal kita masukin. Cos 4 kali 0, jadi cos 0 ya. Kita masukin X-nya 0, berarti cos 0 dikali dengan 3 per 5. Cos 0 berapa? Cos 0 sama dengan 1 ya. 1 dikali 3 per 5. Jadi jawabannya 3 per 5. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut. Kita bahas ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 2X sin 2X. Kalau kita masukin ya X-nya 0 ini ke penyebutnya, maka jadi 0 ya. Terus ke bilang juga cos 0 jadi 0, 1 ya, 1 min 1 jadi 0. Ini bentuknya 0 per 0 juga ya. Caranya tinggal mencari pasangan untuk yang bawahnya. Nih, ada 2X, udah ada pasangan belum di atas? Pasangannya harus apa? Harus sin atau tan ya. Nah, terus sin 2X juga nggak ada pasangannya. Kita harus cari pasangannya. Oke, cara mencari pasangannya, ingat punya rumus 1 min bentar ya, ketebalan. Oke, rumusnya 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, ini ya. Ini rumus yang kita gunakan. Sehingga untuk soal yang di bawah 1 min cos 2X berubah jadi 2 sin kuadrat X. Kita tulis lagi, limit X mendekati 0 ini berubah jadi 2 sin kuadrat X per 2X sin 2X. Terus kita uraikan nih, limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X artinya 2 sin X, sin kuadrat berarti 2 kali ya, sin X dikali sin X per 2X sin 2X. Sekarang kita lihat ya, 2X udah ada pasangannya, yaitu sin X. Pasangannya ini ketebalan lagi. Kayak gini ya, ini pasangannya nih. Nah, terus yang sin X juga udah ada pasangannya, sin 2X. Oke. Berarti sama dengan sini kita jawab sama dengan ini jadi 2 sin X per 2X jadi A per B ya. A nya 1, B nya 2.
Nah, sin X per 2X juga A per B. A-nya 1, B-nya 2. Coret-coret ya, coret-coret. Jadi setengah jawabannya. Oke, gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Gampang ya. Gampang. Soal nomor 3, ya ini kita masukin juga kalau X-nya 0 ke penyebutnya berarti bentuknya 0 per 0 juga ya. Ini 0 per 0 per 0. Nah, harus cari pasangan dari X dan tan 2X. Pasangannya ya bisa sin, bisa tan. Di atas sudah ada pasangannya belum? Belum, berarti kita harus merubah cos X min cos 5X. Gunakan rumus, ingat cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B, ini setengah A plus B sin setengah A min B. Nah ini ya, kita gunakan rumus cos min cos sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Sehingga yang ini bisa kita tulis lagi ya, di mana tulisnya ya, di sini nih. Limit X mendekati 0. Jadi min 2 sin setengah ya, A plus B. A plus B nya berarti X plus 5X, 6X ya. Setengah dikali 6X jadi 3X. Ini. Terus sin setengah A min B. A min B nya X minus 5X. Jadi min 4X. Min 4X dikali setengah jadi min 2X. Dibagi dengan X tan 2X. Di sini udah kelihatan ada pasangannya. X sudah ada pasangan dengan sin 3X. Dan tan 2X nya juga udah punya pasangan dengan sin negatif 2X. Sehingga tinggal kita masukkan aja sama dengan negatif 2. Ini jadi A per B, 3 per 1 jadi 3. Terus ini A per B juga negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2. Jawabannya tinggal dicoret-coret jadi positif 6. Oke, gitu ya. Lanjut ya, lanjut. Yuk kita lanjut. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 nih. Ini juga sama, bawahnya udah X tan 2X, berarti kita harus cari pasangan dari yang atas. Pasangannya tadi kita punya rumus yang nomor berapa tuh? Nomor sini. 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, tulis ya. Tadi rumusnya 1. Ini rumusnya 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, kalau dibalik nih, cos 2A min 1 ini sama dengan min 2 sin kuadrat A gitu. Oke, berarti yang cos 4X min 1 ini kita tulis lagi nih ya, limit X mendekati 0 gitu ya. Cos 4X min 1 jadi negatif nih, cos 2A min 1 negatif 2 sin kuadrat. Nah, ini kalau 4X setengahnya ya, setengah dari 4X berapa? 2X per X tan 2X. Jadi limit X mendekati 0 dari negatif 2, ini diuraikan nih, sin kuadrat artinya perkalian 2 kali isinya ya, sin 2X dikali sin 2X itu dibagi dengan X tan 2X. Oke, sekarang udah punya pasangan lagi. Nih udah punya pasangan. Nah, X-nya ada pasangan dengan sin 2X dan tan 2X sudah punya pasangan dengan sin 2X juga. Sehingga jawabannya berapa? Ini sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali 2 dikali 1 ya. Negatif 2 dikali 2 dikali 1. Negatif 2 dikali 2 dikali
1. Jadi negatif 4. Nomor 5. Nomor 5 nih. Oke, nomor 5 di sini kita harus cari pasangan dari yang atas ya. 2x dan 2x harus ada pasangannya. Pasangannya berarti yang bawahnya kita harus ubah. Cara rubahnya, oke, biar kelihatan harus warna hijau berarti ya. Oke, kita lihat cara ngerubah dari 1 min cos kuadrat A. Ini rumusnya sama dengan rumus identitas ya. Jadi sin kuadrat A. Sehingga soal yang di atas bisa kita rubah yang bawahnya ya. Limit x mendekati 0, 2x tan 2x dibagi dengan 1 min cos kuadrat 4x. 1 min cos kuadrat A jadi apa? Sin kuadrat A. Ini berubah jadi sin kuadrat A-nya 4x ya. Berarti sin kuadrat 4x. 4x. Ya udah, ini tinggal kita pasangkan lagi. Limit x mendekati 0, 2x tan 2x dibagi sin kuadrat 4x jadi sin 4x sudah berpasangan gitu ya. Ini sama itu pasangannya. Jadi sama dengan 2/4 dikali 2/4 sama dengan berapa? Setengah kali setengah ya. Jadi 1/4 jawabannya. Oke, ini 1 sampai 5 gampang ya. Gampang. Oke, kita lanjutin nih biar lebih paham lagi. Kita lanjutin ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ini tadi ya. Rumusnya tadi apa? Kalau 1 min cos kuadrat A, 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A gitu ya. Oke, ini harus hafal nih ya itunya. Cara merubah cosnya. Berarti kita rubah jadi 1 min cos kuadrat 2x jadi sin kuadrat A. A-nya 2x ya. Dibagi dengan x sin 2x. Jadi limit x-nya mendekati 0, sin kuadrat 2x jadi sin 2x dikali sin 2x dibagi dengan x sin 2x. Ini sudah berpasangan lagi dan sudah berpasangan lagi. Gampang ya. Intinya untuk mencari limit trigonometri kita cari-cari pasangan ya. Ini berapa? 2/1 sama 2/2. 2/1 jadi 2. 2/2 1. 2 kali 1 2 jawabannya. Oke, lanjut ya. Lanjut soal nomor 7. Ini juga sama. Ini 1 min 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat x ya. Ini rumus apa nih? 1 min 2 sin kuadrat x. Rumus dari cos 2x. Oke. Ini kita rubah yang atasnya. Jadi limit x mendekati pi/4. Nah, cos 2x ya. Cos 2x per sin x min cos x ya. Nih, di video kakak yang sebelumnya ya, kalau kita menemukan ada sin x min cos x ya, di bagian bawah atau bagian atas, berarti kita harus rubah cos 2x-nya menjadi ada 3 rumus ya. Ada 3 rumus, salah satunya yaitu rumusnya cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Cos min sin ya. Ini dibagi dengan sin x dikurang cos x. Yuk, kita lanjutin. Nah, ke sini aja deh biar cukup. Oke, ke sini ya, kita lanjutin. Jadi limit
X mendekati pi per 2, cos kuadrat min sin kuadrat bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, berarti bentuk cos kuadrat min sin kuadrat jadi A plus B, A-nya cos X. Berarti cos X ditambah sin X ini dikali dengan cos X dikurang sin X. Ini dibagi dengan sin X min cos X. Nah, ini udah berpasangan ya. Udah berpasangan, berarti penyebutnya sudah bisa kita hilangkan. Nah, ini ya. Cuman kebalik ya, cos X min sin X per sin X min cos X. Berapa ini? Sama dengan 1. Contoh gini ya, kalau kebalik kayak gitu. Contoh misal 3 min 5 per 5 min 3. 3 min 5 berapa? Min 2. 5 min 3 jadi 2. Jadi sama dengan min 1. Gitu. Atau boleh kita min satunya keluarin gitu, sama aja. Mana tadi? Hilang ya. Oke, berarti kita jawab di sini sama dengan, kita masukin sekarang karena pembuat nolnya sudah kita coret tadi ya. Berarti cos X, X-nya pi per 2. Berarti cos pi per 2 ditambah sin pi per 2 ini dikali dengan negatif 1. Tadi negatif 1 ya. Oke. Cos pi per 2 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Ini dikali negatif 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 jadi akar 2. Akar 2 dikali negatif 1 jadi negatif akar 2. Jawabannya negatif akar 2 yang E. Oke, lanjut ya. Lanjut biar terus biar kalian semakin paham ya cara mengerjakannya. Nomor 8. Nomor 8, limit X mendekati 0, berarti kita harus cari pasangan dari yang atas ya. Yang atas 2X sin 3X, pasangannya harus sin X atau tan X. Oke. Berarti kita harus rubah yang 1 min cos 6X. Gimana rumusnya? 1, rumusnya ingat-ingat lagi ya. Rumusnya 1 min cos A, cos 2A. Ini cos 2A ini sama dengan 2 sin kuadrat A, gitu ya. Berarti kita tulis lagi yang atasnya, 2X sin 3X dibagi dengan 1 min cos 2A. Berarti A ini setengahnya ya. Kalau 2A jadi A. Kalau 6X jadi setengahnya nih, 3X. 2 sin kuadrat 3X. Limit X mendekati 0, 2X sin 3X per 2 sin 3X sin 3X. Udah berpasangan lagi ya. Ini berpasangan dan itu juga sudah berpasangan. Jadi sama dengan, ini ada 2 ya, berarti 1 per 2 dikali 2 per 3. 2 per 3 dikali dengan 3 per 3. Coret, 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 sama dengan 1 per 3. Jawabannya yang B. Nomor 9. Nomor 9 ini sama ya. Tadi 1 min cos X. Kalian coba sendiri ya. Soal nomor 9 tadi gunakan rumus 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Berarti kalau 1 min cos X jadi 2 sin kuadrat setengah X ya, setengahnya. Oke, nanti kalian coba ya. Terus nomor 10, gunakan rumus yang mana? Di sini kalau ada cos kuadrat X min 1, kita punya tadi rumusnya yang soal nomor berapa nih? Nah, ada yang kuadrat, mana yang kuadrat? Nah, 1 min cos kuadrat A.
Yang ini nih, 1 min cos kuadrat A jadi sama dengan sin kuadrat A. Kalau dibalik, cos kuadrat A min 1 jadi negatif sin kuadrat X ya. Gitu. Ini coba nomor 10 coba dikerjakan juga ya. Soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 sampai 15 merupakan model soal matematika IPA pada tes masuk PTS dan PTN. Soal nomor 11 kita lihat nilai limit X mendekati 0 dari X 1 min cos kuadrat X sama dengan X kuadrat kotan X ditambah pi per 3. Ini kayaknya soalnya sulit sepertinya ya. Tapi padahal gampang insya Allah ya. Kita lihat di sini pembuat nolnya yang mana. Kalau X-nya dimasukin ya, X-nya dimasukin 0, berarti yang bawahnya nih X kuadrat jadi 0. Ya, ini 0. Terus kotan X tambah pi per 3. Kotan 0 ditambah pi per 3. Nah, ini bukan 0 ya. Jadi sebetulnya kotan ini bukan pembuat nolnya, nggak masalah ya, dia bukan pembuat masalah, bukan trouble makernya ya. Ini trouble makernya yang X kuadrat. Oke, kita harus ubah nih, berarti kita harus cari pasangan. Dia biar nggak jadi trouble maker, harus cari pasangan. Pasangannya kita ubah yang atas, 1 min cos kuadrat X. Rumusnya yang tadi ya, 1 min cos kuadrat X sama dengan apa? Sin kuadrat X gitu ya. Sin kuadrat X. Berarti limit X mendekati 0 jadi 1 min cos kuadrat X berubah jadi sin kuadrat X per X kuadrat kotan X plus pi per 3. Nah, sin kuadrat kita bisa uraikan ya. X mendekati 0 jadi sin kuadrat X tuh sin X dikali sin X per X kuadrat jadi X dikali kotan X plus pi per 3 gitu ya. Nah, ini sudah ini bisa dihilangkan ya. Oke, ini berapa? 1 per 1 dikali 1 per 1. Jadi 1 ya, sama dengan 1 per kotan X-nya dimasukin 0, kotan pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60 ya. Kot 60 berarti sama dengan 1 per tan 60. 1 per tan 60, tan 60-nya sama dengan akar 3. Berarti 1 per 1 akar 3. Jawabannya akar 3. Sama ya. Untuk soal nomor 12, ya, ini sama aja. Ini yang tannya bukan pembuat nolnya yang harus kita rubah. Ini cari pasangan untuk X kuadrat. Kita rubah 1 min cos kuadrat X. Soal bisa ya. Nanti kalian coba kerjakan ya. Coba kerjakan buat latihan kalian di rumah ya. Karena sekarang kan lagi belajar dari rumah. Nanti kirimkan jawabannya di komentar ya. Nomor 12 jawabannya apa? Terus tadi yang kakak lewat ya, coba kalian jawab juga. Lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Ini X tan 3X cos 6X min 1. Berarti kita harus cari pasangan dari X dan tan 3X. Caranya rubah cos 6X min 1-nya ke bentuk sin ya, ke bentuk sin. Nanti itu sudah dibahas di soal yang sebelumnya, cara merubah cos 6X min 1. Cos 2X min 1 ya, atau cos 2 min 1 itu ada rumusnya. Silakan nomor 13 juga dikerjakan. Nanti jawabannya kirim di kolom komentar. Nomor 14. Nomor 14. Nah, ini X tan X sin kuadrat X min cos 2X plus 1. Nah, ini harus kita cari pasangan X tan X. Tapi di sini ada bentuknya pengurangan
dan penjumlahan kita tidak bisa memasangkan ini dengan sin kuadrat X karena ada ini nih, ada penghalangnya tuh. Oke, kita caranya ubah aja. Caranya tinggal limit X mendekati 0 dari X tan X. Ini sin kuadrat X kita biarin, sin kuadrat X kita biarkan. Terus yang cos 2X ditambah 1 kita rubah jadi gini, 1 min cos 2X itu ya, 1 min cos 2X. Di limit X mendekati 0 dari X tan X per sin kuadrat X 1 plus min cos 2X, rumusnya 2 sin kuadrat X. Di limit X mendekati 0 dari X tan X, ini jadi berapa nih? Sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X jadi 3 sin kuadrat X ya. Jadi 3 sin kuadrat X. Ini udah berpasangan X dengan, nanti boleh deh kuadratnya kita ubah jadi sin kuadrat X ya, sama aja dengan sin X dikali sin X. Nih udah berpasangan. Itu juga sudah berpasangan. 1 per 1 di bawah ada 3 jadi 1/3. Soal selanjutnya, soal nomor 15, nilai dari ekspresi limit X mendekati 0, 3 sin kuadrat X min X kuadrat cos kuadrat X per X tan X. Ini juga sama ya, kita harus cari pasangan ya, cari pasangan dari X tan X. Cuman ini kalau kita pasangkan dengan yang sebelah kiri, masalahnya ada yang sebelah kanan ya, ada pengurangan. Kalau bentuknya perkalian nggak masalah, tapi kalau pengurangan ini jadi masalah. Gimana caranya? Ya, ingat cuman aljabar aja. Ingat ya. Boleh nggak kita rubah jadi kayak gini nih? Kalau ada A min B per C sama dengan, kita ubah jadi A per C min B per C gitu ya. Boleh ya? Boleh. Nah, ini tinggal limit X mendekati 0. Jadi 3 sin kuadratnya kakak langsung aja ubah jadi sin X ya, per X tan X gini, dikurang dengan X kuadrat kakak rubah jadi X dikali X dikali cos kuadrat X dibagi dengan X tan X. Dari sini kita lihat udah berpasangan ya. Ini sudah berpasangan dan itu juga sudah berpasangan. Berarti sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 min, nah, ini pasangannya udah ada ya. Berarti 1 dikali 1 dikali cos kuadrat X. Berarti cos kuadrat X-nya 0 ya. Berarti cos 0 sama dengan 1 kuadrat jadi 1. Jadi jawabannya 3 kali 1 kali 1 jadi 3 min 1 kali 1 kali 1 jadi 1 ya. 3 min 1 sama dengan 2. Oke. Itu ya untuk pembahasan soal-soal limit trigonometri ya. Jadi soal-soal sisanya tadi nomor 9, nomor 10 silakan kalian coba dikerjakan, nanti jawab di komentar ya, di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa tercerahkan bagaimana cara menjawab soal-soal limit trigonometri. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Kak Komar nanti di video-video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.